Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Eh, Semoga sehat selalu, semoga persiapannya lancar, dan semoga lulus CPNS tahun 2021 ini. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membuat video tentang soal tes wawasan kebangsaan dengan fokus pada nilai-nilai Pancasila. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa soal TWK ini adalah salah satu soal yang berada pada saat tes SKD, dan salah satu butir poin yang ada di dalamnya adalah nilai-nilai Pancasila. Baik, sebelum lanjut kita bahas soal, silakan di-subscribe dulu karena kami akan setiap hari mulai hari ini kami usahakan untuk setiap hari mengupdate soal-soal terbaru, baik itu TWK, TKP maupun TIU ya. Nah, jadi kami usahakan setiap hari akan mengupdate soal. Soalnya dari mana? Soalnya dari modul, dari FR, dari pengalaman-pengalaman tes teman-teman saya tahun lalu yang sudah lulus CPNS dan masih memiliki soal-soalnya, akan saya bagikan setiap hari di sini ya. Kita usahakan setiap hari upload soal-soal sampai selesai tes SKD. Jadi jangan lupa di-subscribe untuk mendapatkan soal-soal terupdate dan latihan soal-soal biar teman-teman semakin lancar menjawab soal-soal SKD nanti. Oke, teman-teman. Baik, kita langsung saja tanpa basa-basi. Soal yang pertama, dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan. Oke, teman-teman silakan dijawab. Saya kasih waktu 5 detik. Silakan dipilih jawabannya. Oke, langsung kita bahas ya, biar tidak lama-lama. Ini juga sebagai tambahan referensi, tambahan ilmu bagi teman-teman supaya bisa memiliki banyak referensi soal. Dan jawabannya adalah A. Dasar negara. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Piagam Jakarta. Oke, teman-teman silakan dijawab. 5 detik. Oke, jawabannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekali lagi teman-teman, soal ini saya dapatkan dari modul, dari FR, dari pengalaman-pengalaman tes tahun sebelumnya. Oke, teman-teman, tapi saya sarankan untuk TWK, teman-teman banyak belajar tentang penalaran. Nah, untuk membahas soal penalaran, tentu teman-teman harus punya dasar pengetahuannya. Nah, dasar pengetahuannya dari soal-soal seperti ini ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil keputusan jawaban yang paling tepat saat menghadapi soal-soal penalaran. Oke, sebelum lanjut bantu subscribe dulu ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3, dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertinggi Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat Undang-Undang Dasar 1945. Silakan dijawab ya teman-teman. Saya kasih waktu 5 detik supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Oke, jawabannya adalah A. Sumber dari segala sumber hukum. Ya, seperti kita ketahui bersama ya, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oke, lanjut. Nomor 4. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum, D. Semua benar. Oke, silakan dijawab teman-teman. Pandangan hidup. Oke, lanjut. 5. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan pada A. TAP MPR RI nomor 2 MPR garing 1978, B. Inpres nomor 12 tahun 1968,
C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985. D. TAP MPR Nomor 1 MPR 1983. Sorry, nomor 4 ini jawabannya D ya, semua benar. Sorry, jawaban nomor 4 ini D, semua benar. Oke, nomor 5. Apa jawabannya teman-teman? Ya, D, TAP MPR nomor 1 MPR garing 1983. Oke, lanjut nomor 6. Hubungan sosial yang selaras, serasi, seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Gampang ya teman-teman. Jawabannya adalah A, sila kedua. Oke, latihan lagi. Soal nomor 7, jangan bosan-bosan latihan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran dari A. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, atau sila kelima. Oke, silakan dijawab. Jawabannya adalah B, sila kedua. Lanjut nomor 8. Dengan dicabutnya ketetapan MPR RI nomor 11 garing MPR garing 1978 berarti A. Bebas menafsirkan Pancasila. B. Pancasila menjadi tidak bermakna. C. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus dilaksanakan. D. Pancasila tinggal sejarah. Oke, jawabannya adalah C. Nilai-nilai dasar Pancasila tetap harus dilaksanakan. Oke. Lanjut nomor 9. Berdasarkan pengalaman sejarah, Pancasila sebagai dasar negara ternyata tetap tegak walaupun mengalami berbagai cobaan. Adapun kekuatan terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau yang terpisah oleh laut. B. Keyakinan bangsa Indonesia akan kebenaran Pancasila. C. Pegawai negeri sipil yang menjaganya. Atau D. Kekuatan TNI. Tentu teman-teman pasti sudah tahu jawabannya ya. Di antara 4 pilihan jawaban ini ada satu pilihan jawaban yang memang ada 3 pilihan jawaban sepertinya memang tidak mungkin, berarti jawabannya adalah B. Keyakinan bangsa Indonesia akan keberadaan Pancasila. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan di-subscribe karena setiap hari kami akan bagikan soal-soal terupdate yang kami ambil dari modul, dari FR, dari pengalaman-pengalaman tes teman-teman yang sudah lulus di tahun lalu. Oke, teman-teman silakan di-subscribe dulu. Kalau sudah, kita lanjut ke soal nomor 10. Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat. C. TAP MPR RI nomor 2 garing MPR garing 1978. D. Buku Sutasoma. Oke, silakan dijawab teman-teman. Dan jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut soal nomor 11. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama. C. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. Ini tentu saja pilihan jawabannya adalah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Oke, lanjut nomor 12.
Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal A. 2 Maret 78, 4 Maret 1978, 12 Maret 1978, 22 Maret 1978. Oke, ini cuma sekedar tambahan pengetahuan teman-teman ya. Tapi kebanyakan saya informasikan soal-soal yang keluar TWK pada tahun lalu itu adalah soal penalaran. Ini adalah dasar-dasar teman-teman dalam memutuskan pengetahuan-pengetahuan seperti ini sebagai dasar teman-teman untuk memutuskan jawaban soal-soal tentang penalaran. Tentu soal penalaran itu ada dasarnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti inilah yang teman-teman perlu ketahui untuk mengambil keputusan jawaban yang benar dari soal penalaran-penalaran tersebut. Oke, jawaban nomor 12 adalah di 22 Maret 1978. Oke, lanjut ya, nomor 13. Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini, kecuali A. Patriotisme, B. Sukuisme, C. Kaufimisme, D. Ekstremisme. Oke, teman-teman pasti sudah tahu ya, jawabannya adalah A. Patriotisme. Oke, teman-teman, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, silakan di-subscribe karena setiap hari mulai hari ini kita akan berusaha membagikan setiap hari soal-soal baik itu TWK, TKP maupun TIU sampai teman-teman lulus di CPNS 2021. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga lulus CPNS 2021. Oke, lanjut nomor 14. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian bahwa A. Mengatur batas hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama, C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, D. Hak asasi manusia setiap manusia. Jawabannya adalah C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Oke, lanjut nomor 15. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antara manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu sikap dan perbuatan. Nah, soalnya seperti inilah yang banyak keluar kemarin ya di soal-soal TWK. Penalaran-penalaran seperti ini. A. Menghormati hak-hak orang lain. B. Semangat perjuangan yang tinggi. C. Tekad yang bulat. D. Pengendalian diri. Oke, silakan disimak baik-baik soalnya dan dijawab ya teman-teman. Oke, jawabannya adalah menghormati hak-hak orang lain. Lanjut, soal nomor 16. Berani membela kebenaran dan keadilan adalah pedoman pengamalan untuk sila A. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Jawabannya adalah sila kedua. Itu ada kata-kata kunci kebenaran dan keadilan. Oke, lanjut soal nomor 17. Pancasila sebagai dasar negara kita terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945, 22 Juni 1945, 18 Agustus 1945, 17 Agustus 1945. Tentu teman-teman semua sudah tahu ya, tanggal 18 Agustus 1945. 1 Juni 1945 hanya diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Oke, lanjut nomor 18. Pembahasan dasar negara dikaji pada dua badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 9 Agustus 45, 1 Juni 45, 17 Agustus 1945, 18 Agustus 1945. Jawabannya adalah 9 Agustus 1945. Oke. Nomor 19.
Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan hak asasi pribadi, perlakuan dan perlindungan, C. Politik, D. Sosial budaya. Ini tentu teman-teman pasti tidak salah pilih jawaban. Jawabannya adalah pribadi. Oke, soal terakhir untuk hari ini, soal TWK. Secara formal, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal A. 1 Juni 45, 17 Agustus 1945, 18 Agustus 1945, 20 Agustus 1945. Oke, 5 detik teman-teman, silakan dijawab. Dan jawabannya adalah sama seperti tadi, 18 Agustus 1945. Oke, teman-teman. Cukup untuk hari ini ya. Silakan di-subscribe channel ini karena setiap hari kita akan membahas soal-soal mulai dari soal TWK, TKP maupun TIU. Setiap hari kita upayakan ada satu soal baru yang kami ambil dari modul, kami ambil dari FR dan kami ambil dari pengalaman tes tahun lalu. Jadi tidak ada ruginya teman-teman subscribe di channel ini, gratis. Yang mau modul gratis juga silahkan japri saya, sudah banyak yang saya bagikan secara gratis. Oke, sekian, terima kasih, semoga lulus CPNS tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.